Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gua di Alfian Berliansyah. Oke sob, hari ini di video gua kali ini gua mau ajak kalian buat ganti oli nih. Nah, oli yang mau kita ganti adalah oli Gardan. Jadi botolnya kecil kayak gini ya. Nah, ini oli original dari Honda. Harganya murah, cuman 15 ribuan gue beli. Di bengkel-bengkel juga banyak yang jual. Terus kalau misal harganya sih relatif sih, ada yang jual sampai 20.000 atau 15.000. Untuk bukanya kita siapin aja nanti kunci 12 kayak gini. Ini gue saranin sih kunci ring ya, jangan kalian pakai kunci pas, kunci ring 12. Nah, kenapa gua bahas oli Gardan ini gitu, karena banyak banget nih para user motor matic yang nggak tahu oli Gardan itu ada gitu kan. Nah, padahal itu penting banget karena untuk melumasi gearbox yang ada di belakang roda sehingga dia itu bisa lancar jalannya, nggak macet. Kalau lupa ganti oli Gardan ya resikonya ya macet gitu kan. Karena ada pernah kejadian teman gua pertama kali beli motor matic tuh lupa ganti oli Gardan dan dia nggak tahu memang ada oli Gardan, akhirnya motornya macet dan harus ganti gearbox bagian belakang. Nah, kita siapin juga cutter ya. Ini untuk ngebuka bagian ujungnya, jadi si olinya nanti bakal kita semprotkan. Jadi dia itu nggak pakai corong ya, jadi nggak bisa pakai corong, dia itu langsung disemprotkan. Nah, ini kita pakai buat ngupas bagian ujung sininya nih. Nah, ini nih. Jadi kita nanti potong kurang lebih segini ya. Itu jangan dihabisin karena nanti nggak bisa disemprotin. Oke, itu aja mungkin yang kita siapkan. Nah, selanjutnya kita langsung eksekusi aja ke motornya. Nah, cukup ini aja yang harus kalian siapin buat ganti oli Gardan di rumah. Kita langsung aja yuk. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thanks buat kalian yang udah subscribe. Jangan lupa buat share juga ya. Nah, kita ke motornya dulu ya. Nah, oke. Ini dia motornya. Kita langsung eksekusi aja, oke? Ya. Nah, jadi ini kurang lebih yang harus kalian buka untuk ganti oli Gardan. Ada dua baut ini. Yang pertama ada di atas, yang kedua di bawah. Tandanya itu ada semacam ring ya. Kalau itu benar baut oli Gardan ya. Kalau kayak gini nih itu bukan ya. Jadi tandanya pokoknya ada ring kuningan kayak gitu. Ada juga yang pakai ring kayak semacam timah. Untuk Honda Beat itu biasanya pakainya timah. Nah, ini kita buka pakai kunci ring 12. Nah, bukanya berlawanan arah jarum jam seperti biasa. Nah, kalau udah kebuka kayak ini, kalau udah kendor kayak gini, tinggal kita buka aja ya. Nah, jangan lupa buat siapin tempat untuk olinya ya, karena nanti olinya pasti bakal ditumpahin kan. Kita cari dulu. A few moments later. 2 hours later. Tomorrow. Oke, akhirnya ketemu juga. Kita taruh di sini di bawah. Setelah itu baru kita tinggal buka dua-duanya ya. Ini udah aman buat dibuka. Nah, kenapa gue siapin? Karena ada beberapa motor yang oli Gardannya itu kalau dibuka itu tuh dari baut yang masukinnya aja itu dia udah netes. Nah, kalau ini aman ya. Ini aman. Tinggal kita buka bagian bawahnya sini, tempat buangnya. Jadi dua baut ini itu ada fungsinya untuk baut yang masukin olinya dan juga baut yang ngebuang olinya ya, beda fungsi. Jadi kalian masukin oli ya lewat baut yang di atas,
Kalau kalian buang oli di bawah kayak gini kurang lebih nih. Nah, ini udah kebuka, tinggal kita kucurin aja. Untuk pecek ini bautnya agak panjang, jadi agak lama untuk bukanya. Cuman kalau untuk sekelas Beat, terus kayak misal Speci atau mungkin Scoopy, itu bautnya atas bawah itu sama panjangnya, nggak begitu panjang. Jangan lupa ya ringnya diawasin jangan sampai hilang, karena kalau nanti ringnya hilang dia itu bakal bocor. Nah, ini udah dites. Oke, sekarang kita bahas seputar penggantiannya. Jadi untuk oli garden sendiri bisa diganti setiap 8.000 km ya. Untuk penggunaan oli mesin kan biasanya 2.000 km itu udah ganti. Berarti perhitungannya 4 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli garden gitu ya. Jadi toleransinya segitu. Kalau misal kalian sebelum segitu kalian udah bisa ganti ya lebih bagus itu. Nah, cuman kalau gue pribadi, gue sesuai dengan anjuran itu 4x1. Oke, ini kalau udah gini kita miringin aja supaya olinya turun semua. Kalau udah turun semua baru kita pasang oli yang baru ya, kita tuangin oli yang baru. Nah, untuk penggunaan gue pribadi, gue kan nggak selalu ganti oli mesin itu di 2000 km, kadang gue bablas di 3000 km itu gue baru ganti gitu kan. Nah, makanya kalau misal penggantian oli garden, kalian kalau misal jarak tempuh kalian tinggi, kalian bisa hitung pakai kilometer. Tapi kalau misal kalian jarang pakai motor, itu kalian bisa pakai hitungan bulan. Biasanya kalau bulan itu per 3 bulan itu biasanya ganti kalau penggunaan kalian normal gitu ya. Kalau penggunaan kalian tinggi, kalian bisa ganti itu di 2 bulan sekali ya. Jadi tergantung dengan penggunaan kalian. Kalau kayak gue nih bolak-balik Jakarta Bogor, gue biasanya 2 bulan sekali. Nah, ini kita lap. Sekalian kita cari juga ringnya jangan sampai hilang. Ini kita lap dulu, kita bersihin satu persatu. Bautnya agak pendek ya. Nah, ring ini nih jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang nanti dia ini bisa bocor walaupun ada di sini. Mata poe tapi ini ring yang bawah tadi jatuh ke olinya. Kita bersihin juga. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini ada 2 ya. Totalnya ada 2, jadi 1 buat yang di atas, 1 buat yang di bawah. Oke, sekarang kita langsung masukin olinya aja ya. Ini kita potong dulu bagian ujungnya, kurang lebih kayak motong lem ya. Kalau lem-lem super itu kan kayak gini kurang lebih, cuman ini agak keras. Jadi kalau misal ada pisau, kalian lebih baik pakai pisau ya. Kalau cutter ya gue saranin cutter yang ada gagangnya, jangan kayak gue kayak gini. Ini keras banget tapi. Kalau di bengkel-bengkel biasanya pakai tang potong. Nah, ini dipotong aja. Nah, mungkin sebagian dari kalian juga heran kenapa oli garden itu gantinya nggak sesuai dengan oli mesin gitu kan. Nah, jadi oli garden ini kan nggak terhubung dengan pengapian, tidak di dalam mesin gitu. Nah, jadi untuk oli garden ini lebih jarang terkena panas yang berlebih, nggak kayak oli mesin. Makanya itu lebih awet oli garden ini. Nah, penggunaannya pun bisa beda 4 kali lipatnya dari si oli mesin gitu kan. Nah, ini udah kebuka kurang lebih kayak gini. Jadi ujungnya ini kita sisain banyak ya, jangan sampai habis. Nah, kurang lebih motongnya segini aja nih. Perkiraan aja saya sama kalian, perkiraan aja, yang penting lubangnya ini kelihatan. Nah, setelah itu kita langsung masukin aja ya. Nah, ini kita pasang dulu untuk baut yang bawahnya, karena nanti setelah diisi yang di atas biar nggak ngocor yang bawah ya.
Oke, setelah kita kencengin, ini baru kita kencengin pakai kunci 12 tadi ya. Ini harus benar-benar kencang dan si ringnya itu jangan sampai miring, karena kalau ringnya miring nanti resiko buat bocor. Pasti dipastiin presisi aja ya. Oke, kita langsung kencengin aja. Nah, untuk kencenginnya jangan terlalu kencang juga, yang penting dia tuh rapet ya. Karena kalau kekencengan nanti si sealnya ini, si ringnya maksudnya, itu tuh dia berisiko untuk rusak ya. Jadi jangan sampai terlalu kencang. Yang penting dia rapet aja. Nah, ini kurang ke tengah ya ringnya. Kita presisin lagi. Nah, kalau udah dipastikan di tengah, baru kita kencangin lagi sampai kita yakin bahwa ini nggak bakal bocor. Nah, setelah itu baru kita lap. Nah, barulah kita tuangkan si olinya ini ke dalam lubangnya. Nah, kita masukin ke dalam lubang. Setelah itu baru kita tinggal pencet aja, kita semprotkan sampai benar-benar dia tuh habis ya, di dalamnya itu sampai dia tuh habis. Nah, kalau kalian masih ragu dalamnya udah bisa apa belum, kalian bisa miringin motornya ya. Nah, kita miringin motornya supaya dia lebih yakin lah gitu ya. Nah, ini udah habis, kita buang aja, baru kita pasang si bautnya ini. Nah, pastikan kayak yang bawah tadi, presisi dan kencang, jangan terlalu kencang banget, takutnya nanti si ringnya malah rusak. Pastikan ringnya di tengah dan menutup semua lubangnya. Oke, tinggal kita kencengin aja. Nah, udah kenceng kayak gini, udah selesai proses pemasangannya dan ini udah kering ya. Nah, ini alat-alatnya tadi jangan lupa buat dirapin lagi, karena silet bahaya ya kalau ditaruh sembarangan. Untuk sisa olinya nanti jangan dibuang sembarangan. Oke, dan satu lagi, di gearbox ini ada yang namanya lubang hawa. Nah, kurang lebih kayak gini nih bentuknya ya. Ada selangnya, biasanya selangnya hitam. Nah, selangnya itu jangan sampai kebuka ya, seperti gambar di sebelah kanan. Kalau kebuka itu nanti dia beresiko untuk kemasukan air dan akhirnya nanti membuat si gearbox ini rusak karena perubahan tekstur oli dan juga warna dari oli itu sendiri gitu. Makanya janganlah kalau untuk dibuka-buka, karena dampaknya itu gede banget guys ya. Jadi cari aman aja deh. Untuk sisa olinya usahakan kalian kumpulin aja. Nah, ini sisa olinya kalian kumpulin untuk nantinya dikasih ke bengkel ya. Karena biasanya suka ada yang jual-jual oli bekas. Udah, sudah selesai dan cukup mudah kan untuk mengganti oli gardan sendiri di rumah. Cuman butuh satu kunci, nggak ribet. Oke, itu tadi sedikit informasi dari gua untuk penggantian oli gardan, dan cuman alat ini aja yang kalian butuhin, kunci 12 ring dan juga silet. Tambahannya sedikit lap ya untuk ngelap-ngelap yang sisa-sisa oli. Oke, mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Dan ini tutup dari botolnya, maksudnya botolnya ini bisa kalian pakai buat corong ya. Ini kalian tinggal potong bagian sininya untuk ganti oli mesin bisa. Nah, di sininya juga kalian potong.
ya. Jadi nanti si moncongnya ini kita masukin ke lubang penggantian oli mesin kayak gitu. Bisa jadi cara berulang lah pokoknya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan thanks for watching. Bye bye.